Kurang lebih seperti itu cara membuktikan perhitungan manual ya di sini momen ultimate-nya dengan kita compare menggunakan software SAP 2000. Di sini sudah bisa kelihatan semua untuk gaya gesernya, kemudian juga untuk momen. Nah, di sini di bagian akhir akan saya tambahkan untuk kita boleh mengeluarkan reaksi nilai. Biasanya kalau untuk simple beam seperti ini kita biasa mengeluarkan nilai-nilai gaya dalam ya. Nah, untuk melihat gaya dalamnya teman-teman bisa pilih ya di sini. Oke, saya coba keluarkan untuk misalkan gaya geser ya. Di sini untuk SIR 33 bentuknya seperti ini rata karena dia tidak bekerja di sumbu 33. Dia bekerjanya ada di sumbu SIR 22 apply ya. Nah, ini terlihat ya 250 250. Yang berikutnya di sini kita bisa melihat juga untuk reaksi pada titik A dan titik B atau pada perletakan bagian sendi dan roll. Tinggal diklik saja, pilih join, kemudian pilih row ya seperti ini, apply, maka kita bisa melihat dengan beban yang bekerja ini sudah sama ya VA dan VB-nya. Jadi ini sudah memenuhi kestabilan momen ya seperti itu. Frame cable lagi, kita lihat momen 33, apply dan oke. Sekian dari saya, semoga ini bermanfaat dan jika merasa tutorial bermanfaat silahkan di like, share bagi yang membutuhkan dan jika ada pertanyaan teman-teman boleh tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this. Baiklah, kembali lagi dengan saya Fardi Kalomata di channel BIM Engineering Polindo. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial software berbasis struktur ya. Di sini saya menggunakan SAP 2000 versi 26 dan di kesempatan kali ini saya akan coba mengerjakan satu model sederhana dari balok dengan bentangan 8 meter dan dibebani oleh beban QU ya di sini atau beban terbagi rata dengan berat 62,50 kN meter ya seperti ini. Jadi di sini kenapa saya mau membagikan tutorial seperti ini karena masih banyak teman-teman kita atau mungkin adik-adik mahasiswa yang ketika menggunakan program SAP 2000 itu banyak yang masih kurang memahami fundamental dasarnya seperti apa. Sehingga ketika dilakukan running, dilakukan analisis, biasanya hasilnya meleset ya seperti itu. Oleh sebab itu semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman ataupun adik-adik yang membutuhkan. Nah, di sini ada contoh soal ya seperti ini. Balok segi 4 di atas 2 tumpuan dengan bentangan 8 meter memikul beban merata terfaktor atau QU sebesar 60,5 kN ya. Nah, di sini kita diminta mendesain tulangan ya. Nah, tetapi sebelum kita mendesain tulangan, hal yang terutama pasti yang kita butuhkan adalah gaya dalam ya. Atau di sini sudah dihitung untuk MU-nya dari persamaan sederhana. Kita biasanya menggunakan 1/8 QU dikali dengan L kuadrat atau kalau disederhanakan adalah 1/8 dikali dengan 62,5 dikali dengan 8 pangkat 2 ya. Ini saya koreksi bukunya mungkin ada seperti ini ya, QL kuadrat. Nah, di sini hasilnya sudah keluar ya 500 kN meter. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana cara membuktikan bahwa hitungannya ini sudah benar ya 500 kN meter. Oke, kita langsung saja ke software SAP di sini. Pertama-tama teman-teman bisa mengecek di bagian kanan bawah di sini ada satuan ya. Nah, untuk satuan ini teman-teman bisa memilih. Kalau misalkan saya untuk input ya, ini input. Jadi untuk input itu biasanya kalau untuk beban saya menggunakan kilogram meter, sehingga ketika saya menginput beban ke dalam frame balok itu saya masukkan 2400 ya, ini untuk berat betonnya.
Tetapi kalau untuk kita memasukkan yang kedua ya, ini input juga. Ini yang pertama input beban ya. Oke, ini input beban. Oke. Kemudian yang kedua untuk input material ya. Nah, untuk input material ini saya biasa menggunakan satuannya adalah Newton milimeter. Nah, kenapa? Karena biasanya mutu beton itu menggunakan satuan MPa. Nah, MPa ini persamaannya adalah Newton milimeter. Jadi di sini kita bisa nanti belajar bersama, kita bisa melihat ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama cara kita menginput beban, kemudian cara kita memasukkan satuan, dan bagaimana kita memasukkan parameter-parameter yang lain. Oke, di sini langsung saja saya ke file, kemudian pilih new model. Nah, pada pilih new model ini, ETABS menyediakan banyak template ya. Jadi ada dari grid only, beam, 2 dimension trusses atau rangka ya, dan 3D trusses, ini rangka untuk 3 dimensi, dan sebagainya. Nah, karena ini case-nya adalah balok sederhana ya, seperti ini, maka saya akan gunakan yang beam. Oke. Nah, sebelum kita klik beam, teman-teman pastikan ya di sini saya new model lagi. Nah, untuk default unitnya di sini saya menggunakan satuan Newton milimeter ya. Ini boleh digunakan misalkan teman-teman mau memasukkan kilogram meter juga bisa, tetapi nanti harus diganti lagi untuk input satuannya ya. Jadi misalnya saya gunakan awal kilogram meter seperti ini, pilih beam, kemudian number of span. Number of span ini adalah jumlah bentangan ya. Nah, di sini kita hanya punya satu bentangan. Oke, di sini kita masukkan misalkan di sini adalah 1. Yang berikutnya adalah span length. Nah, untuk span length-nya ini adalah 8 meter. Di sini saya masukkan 8 meter. Kemudian saya klik OK. Nah, ketika diklik OK, biasanya tampilannya sederhana seperti ini. Jadi bagian kiri ini tumpuannya sendi, di bagian kanan ini tuh tumpuannya adalah tumpuan roll. Oke. Nah, selanjutnya langkah berikut kita harus mendefinisikan material ya. Mendefinisikan material ini di dalam contoh soalnya di sini menggunakan 28 MPa. Jadi kita menggunakan material untuk mutu beton saja dulu karena kita hanya membuktikan dulu untuk momen ultimate-nya apa benar 500 kN ya. Nah, oke. Kita masuk ke menu define, kemudian material, pilih add new material. Nah, ketika kita memilih add new material, teman-teman akan melihat di sini ada region, material type, standar, dan grade. Nah, perhatikan tadi kita menggunakan satuan bisa menggunakan Newton milimeter dan juga bisa menggunakan satuan kilogram meter. Untuk regionnya ini saya pilih Acer, oke. Kemudian material type-nya saya pilih konkret dan saya klik OK. Nah, akan muncul satu kotak dialog baru yaitu material property data. Ini teman-teman bebas boleh menamakan, misalkan saya namakan beton ya, beton F aksen C 28 MPa. Nah, perhatikan di sini weight per unit volumenya kita tahu bersama untuk beton bertulang itu ada di 2400 ya kilogram per meter kubik. Di sini saya masukkan 2400. Nah, ini tidak perlu diinput dulu yang bagian modulus of elastisitasnya dan nilai FC-nya di bawah karena kita harus mengganti satuan dulu. Oke. Nah, ini kita biarkan seperti ini. Kemudian kita akan mengisi nilai modulus of elasticity atau nilai E. Nah, nilai E ini didapat dengan rumus seperti ini ya. Jadi kalau untuk nilai E itu rumusnya adalah EC sama dengan 4700 dikali dengan akar dari F aksen C. Oke, jadi rumusnya saya sudah buat di sini. 4700 dikali dengan akar dari mutu beton ya, seperti itu. Jadi di sini nilai EC-nya atau elastisitas konkretnya adalah 24.870,06. Ini saya copy, tetapi sebelum saya paste di sini ya, kita perlu mengganti satuannya. Jadi ini saya klik OK dulu karena ingat ini satuannya MPa ya. Ini 28 ini dalam satuan MPa sehingga bagian untuk inputan kita harus mengganti ke Newton milimeter. Oke, di sini saya ganti dulu, klik OK dulu. Kilogram
meternya saya ganti Newton milimeter. Oke, kita masuk ke define lagi. Material beton 28 MPa. Kemudian pilih modify show material. Nah, setelah itu perhatikan weight per unit volumenya sudah berubah ya. Sedangkan nilai E-nya ini sudah bisa diinput dengan nilai yang kita perlukan ya. Oke, di sini saya masukkan untuk nilai EC-nya atau elastisitas konkretnya. Di sini seperti ini. Kemudian bagian specify concrete compression strength atau nilai kuat tekannya saya masukkan 28 ya, seperti ini. Sampai di sini diklik OK saja, lalu klik OK lagi. Nah, kita sudah selesai mendefinisikan material. Yang berikutnya kita akan mendefinisikan penampang ya. Selanjutnya, oke, di sini masuk ke define lagi, section properties, pergi ke frame section, pilih add new property. Nah, di sini ketika teman-teman pilih add new property, ada begitu banyak pilihan juga ya, mulai dari steel, build up steel di sini, kemudian ada juga concrete, cold form atau di sini baja ringan ya, dan juga ada aluminium. Oke, kita ke concrete. Kemudian untuk shapes-nya teman-teman bisa pilih bentuknya yang rectangular. Nah, di sini kita beri keterangan B ya, beam 300 per 500 ya. Nah, width-nya kita masukkan 300, kemudian depth-nya kita masukkan 500. Nah, teman-teman perhatikan di sini section-nya masih ada tulangan karena kita belum mengganti ya. Ini harusnya beam ya, bukan kolom. Jangan lupa pada pilihan material di sini teman-teman ganti ke beton FC 28 MPa. Oke, kalau sudah di sini perhatikan di concrete reinforcement. Nah, concrete reinforcement-nya ini bagian design type-nya masih kolom ya, di sini masih kolom. Kita pindah ke beam dulu. Yang berikutnya yang perlu diperhatikan adalah bagian yang ini ya. Oke, kalau kita lihat di sini ada selimut beton ya. Nah, di sini selimut betonnya adalah 50 mili. Kita samakan inputannya di sini 50 mili, bagian ini 50 mili. Nah, untuk rebar materialnya kita abaikan saja. Nanti saya akan bahas di tutorial selanjutnya bagaimana cara kita mendefinisikan untuk rebar. Kita klik OK, kemudian perhatikan di property modifier. Ini untuk momen inersianya di sini kita akan masukkan nilainya 0,7. Di sini juga 0,7. Dari mana? Ini teman-teman silakan membaca di SNI 2847 2019 tentang momen inersia dari penampang balok ya. Di situ disebutkan untuk inersianya diambil sebesar 0,7. Klik OK, kemudian klik OK lagi. Lalu terakhir kita pilih OK. Nah, select frame-nya, pilih assign frame, kemudian ke frame section dan pilih B300 500, apply dan OK. Nah, di sini sudah terdefinisikan, jadi materialnya sudah, penampangnya juga sudah ya. Jadi kalau saya lihat dari tampilan 3D-nya di sini, kalau saya masukkan ke extrude view, fill object seperti ini, maka sebenarnya dia sudah terlihat ya bentuk balok secara 3 dimensi ya di sini. Modelnya kurang lebih seperti ini. Nah, yang berikutnya kita perlu mendefinisikan beban. Nah, di poin ini banyak yang keliru. Oke, teman-teman perhatikan di sini, yang diperhitungkan hanyalah QU. QU ini berarti beban luar ya, beban luar, bukan beban sendiri daripada balok ya di sini. Nah, jadi QU ini bukan beban balok, harusnya dia masih ditambah satu lagi, yaitu dead load ya di sini, dead load. Nah, dead load ini adalah penampang ya seperti ini, misalkan ini 0,3, 0,5 di sini, kemudian dikali dengan 8 meter ya panjangnya, ini dikali dengan 8. Nah, dari volumenya tersebut kemudian kita harus mengalihkan lagi dengan 2400, barulah kita mendapatkan berat balok. Nah, jadi di sini di case ini tidak diperhitungkan ya berat baloknya sendiri, atau bisa jadi nilainya diambil hanya QU saja. Oke, maka di SAP 2000 ketika kita mendefinisikan beban, kita tidak boleh mendefinisikan load patternnya itu sebagai satu ya di sini. Masuk ke define, kemudian load pattern. Nah, di sini ini jangan didefinisikan satu, sebab kalau didefinisikan satu maka ini akan dihitung otomatis oleh program.
Sedangkan yang kita perlukan adalah kita menginput ini ya, menginput nilai daripada QU ini ke dalam sub 2000. Jadi ini kita jadikan 0 dulu. Oke, kemudian kita modify lalu klik OK. Nah, selanjutnya yang perlu kita perhatikan satuan belakangnya ya di sini kilonewton meter. Berarti di sub 2000 jangan lupa kita pindah lagi kilonewton meter. Ini krusial ya teman-teman, jangan sampai tidak diganti. Nah, ini nanti bermasalah. Oke, seperti itu. Kalau sudah, teman-teman select baloknya, pergi ke assign, frame ya di sini frame load, kemudian pergi ke distribute ya. Nah, di distribute ini perhatikan di sini kita akan masukkan untuk bebannya ya di sini 62,5 kilonewton per meter. Oke, di sini saya masukkan 62,5 ya, seperti ini. Biarkan relative distance-nya seperti ini dan load-nya biarkan 0, kita akan mengisi pada pilihan uniform load. Kalau sudah, teman-teman pilih apply dan oke. Nah, di sini teman-teman sudah bisa melihat bentuk untuk beban QU-nya di sini sudah masuk ya. 62,5 kilonewton per meter. Kalau sudah, langkah terakhir adalah kita akan melakukan running. Nah, kita akan membuktikan apakah benar hasil yang dikeluarkan di sini adalah 500 kilonewton meter. Oke, kita pergi ke analyze ya di sini. Set analyze option, kita hanya menggunakan X set plan ya di sini. Lalu pilih OK dan pilih run analysis. Oke. Setelah itu akan muncul dua pilihan case ya, ada modal dengan date. Untuk modal kita matikan saja karena kita tidak gunakan di analisis sederhana ini. Modal ini biasa kita gunakan untuk analisis dinamik ya, seperti itu. Klik run now, kita tunggu sebentar. Ini saya masukkan lagi namanya, misalkan versi 2 ya. Nah, oke, kita tunggu sebentar, lagi dilakukan running oleh sub 2000 dan kita lihat untuk hasilnya. Bentuk momennya seperti ini ya. Nah, ini bentuk momennya seperti ini. Artinya momen lentur yang bekerja pada balok mengakibatkan defleksinya seperti ini. Sedangkan nilai daripada momen ultimate-nya di sini adalah 500 kN/m. Jadi ini sudah benar ya. Untuk mengeceknya saya klik kiri, kemudian saya klik kanan. Nah, di sini kita bisa melihat nilai momen di simbol M3 500 kN/m. Kita cek dengan perhitungan pada buku referensi di sini 500 kN/m. Berarti hasil perhitungan ini sudah sesuai ya dengan hasil pemodelan kita, analisis kita di sub 2000. Jadi kurang lebih seperti itu cara membuktikan perhitungan manual ya di sini momen ultimate-nya dengan kita compare menggunakan software sub 2000. Di sini sudah bisa kelihatan semua untuk gaya gesernya, kemudian juga untuk momen. Nah, di sini di bagian akhir akan saya tambahkan untuk kita boleh mengeluarkan reaksi nilai. Biasanya kalau untuk simple beam seperti ini kita biasa mengeluarkan nilai-nilai gaya dalam ya. Nah, untuk melihat gaya dalamnya teman-teman bisa pilih ya di sini. Oke, saya coba keluarkan untuk misalkan gaya geser ya. Di sini untuk SIR 33 bentuknya seperti ini, rata karena dia tidak bekerja di sumbu 33. Dia bekerjanya ada di sumbu SIR 22 apply ya. Nah, ini terlihat ya 250 250. Yang berikutnya di sini kita bisa melihat juga untuk reaksi pada titik A dan titik B atau pada perletakan bagian sendi dan roll. Tinggal diklik saja, pilih join, kemudian pilih row ya seperti ini, apply, maka kita bisa melihat dengan beban yang bekerja ini sudah sama ya VA dan VB nya. Jadi ini sudah memenuhi kestabilan momen ya seperti itu. Frame cable lagi, kita lihat momen 33, apply dan oke. Sekian dari saya, semoga ini bermanfaat dan jika merasa tutorial bermanfaat silakan di like, share bagi yang membutuhkan dan jika ada pertanyaan teman-teman boleh tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.